Pemirsa, jenazah balita usia 4 tahun yang tertimbun reruntuhan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat sudah ditemukan. Korban dievakuasi menggunakan alat sederhana. Tiga hari pencarian, tim relawan menemukan jenazah Anissa, balita berusia 4 tahun di ruang tengah reruntuhan rumahnya hari ini. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat kondisi korban tewas dan berada di dalam kantong jenazah. Diketahui anak pertama dari pasangan Budi Irawan dan Fitri ini sempat hilang sejak hari pertama gempa 21 November lalu. Jenazah balita perempuan itu langsung dimakamkan. Seorang anak kecil yang masih tertinggal di reruntuhan, makanya dengan kami kebetulan dari R2B tertanggaplah mencari korban di sekitaran puing-puing reruntuhan tersebut. Nah, itu diketahui atas nama siapa, Pak? Diketahui atas. Sementara itu, balita yang tertimbun reruntuhan selama lebih dari 48 jam berhasil ditemukan. Balita yang bernama Aska kini dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Kondisi yang menimpa Aska, bocah 5 tahun yang tertimbun reruntuhan gempa Cianjur selama lebih dari 48 jam ini bagaikan sebuah keajaiban karena ia diselamatkan ayahnya bersama dengan tim SAR gabungan di kediamannya di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Cianjur. Aska diselamatkan dengan kondisi luka memar di bagian perutnya. Ia selamat karena firasat ayahnya yang ingin terus mencari ibunya dan juga anaknya. Balita yang tertimbun selama 48 jam kini dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Dan berikut kita simak wawancara Wilson Purba dengan ayah Aska yang berhasil menemukan anaknya. Gempa Cianjur dirawat di RSUD Sayang ini. Berbagai pasien ini dirawat mulai dari yang muda hingga yang tua. Dan untuk pasien-pasien yang sudah membaik, ini boleh dipersilakan pulang, namun untuk pasien yang masih membutuhkan pemantauan ini masih dirawat di sini. Nah, kita juga melihat salah satu pasien ini masih kecil, masih balita, dan kita akan bertanya kepada Kang Muhammad Eka yang saat ini berada di sini, yang juga merupakan keluarga dari korban ya Kang ya. Baik, Kang, bisa diceritakan akhirnya mengetahui bahwa anak kesayangan ini bisa selamat, Kang. Itu dari mana, Kang? Oh, itu dari Piling aja dulu, saya dari Piling karena dari hari pertama saya cari sama tim gabungan mencari itu 1 hari 2 hari gak ketemu, cuman ketemu istri aja, yaitu ibunya anak ini. Alhamdulillah ketemu, akhirnya ya meninggal dunia di tempat itu. Udah saya makam. Yang ketiga harinya sekarang hari Rabu, hari Rabu. Saya masih penasaran. Saya minta tolong lagi ke tim gabungan, pengen segera dievakuasi. Alhamdulillah ternyata masih hidup anak saya. Tercelentang di pinggir kasur itu di bawah reruntuhan beton itu. Cuman ada celah sedikit, alhamdulillah masih gampang ngambilnya itu para tim penyelamat. Siap. Makasih Akang atas wawancaranya Akang. Kita doakan semoga anak bisa sehat selalu dan juga bisa beraktivitas berkumpul bersama keluarga. Dari kami juga tim iNews mengucapkan turut berduka cita Akang atas kepergian dari keluarga Akang akibat gempa. Sehat selalu ya Akang ya. Siap. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari korban gempa Cianjur, dan saat ini tim dari Basarnas dan juga TNI dan juga Polri ini masih terus mencoba mengevakuasi puluhan korban yang dinyatakan masih hilang. Saya Wilson Purba dan Ade Supriyatna serta Rizky Yulianto melaporkan, iNews melaporkan. Ketua PMI Yusuf Kala mengunjungi korban gempa di RSUD Sayang, Cianjur. Selain memberikan bantuan tenaga medis, Yusuf Kala juga meminta PMI untuk membantu rehabilitasi rumah warga. Hari ini, Ketua PMI Yusuf Kala mengunjungi korban gempa yang ada di RSUD Sayang. Tercatat ada 86 korban gempa yang dirawat
di tenda darurat di RSUD. Kebanyakan korban yang ada di RSUD Sayang merupakan anak-anak, rata-rata para korban menderita luka di kepala dan juga kaki. Saat gempa terjadi, para korban berada di dalam rumah dan terlambat menyelamatkan diri. Dalam kunjungannya, Yusuf Kala juga memastikan bahwa prosedur penanganan para korban gempa sudah benar. Selain memberikan bantuan tenaga medis, Yusuf Kala juga meminta PMI membantu rehabilitasi rumah warga. Ya, ada tim Bapak Ketua PMI bikin ada pos-posnya di 5 pos di sini membantu masyarakat dari tadi keadaan darurat, makanan, air dan juga kesehatan. Ada yang perlu dievaluasi? Ya, yang evaluasi ya bagaimana membuat operasi jangka kira 6 bulan. Ini butuh 6 bulan ini minimum. Karena orang rumah perlu dibangun, rusak, maka mesti tinggal di tenda. Di tenda kebutuhannya baik makanan, juga tentu air, dan juga layanannya lainnya, kesehatan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Cianjur, Jawa Barat menyalurkan bantuan sembako kepada pengungsi yang terdampak gempa. Hal itu sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa. Partai Perindo menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para pengungsi di posko pengungsian di Kampung Kopeng, Desa Nangkra, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan berupa 100 paket sembako, berisi gula, minyak goreng, dan beras, serta 100 paket makanan bayi dan air mineral. Kebutuhan untuk dapur umum, sembako, tidak lupa makanan bayi juga, kebutuhan bayi, anak-anak. Nah, itu sementara itu yang dipersiapkan kita mungkin ini tenda. Terima kasih atas sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga kami yang sedang mengalami musibah. Membantu dan mengevakuasi korban bencana gempa, DPW Partai Perindo Jawa Barat juga mengarahkan tim evakuasi bencana ke lokasi gempa. Menggunakan ambulan, tim evakuasi dari Partai Perindo mengevakuasi korban bencana gempa ke berbagai rumah sakit di Bandung. Hal ini sesuai instruksi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo agar kader Partai Perindo bergerak cepat membantu masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali mengungkap fakta baru yang tak lazim mengenai tewasnya 4 jenazah di rumah Kalideres, Jakarta. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkap kematian ibu korban sudah sejak 13 Mei lalu. Seorang saksi yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam histeris saat melihat salah satu jasad keluarga korban tewas di Kalideres. Diketahui korban bernama Reni Margareta yang disimpulkan dari keterangan saksi saat mengunjungi rumah korban pada Mei lalu. Kala itu saksi datang ke rumah korban untuk mengurus sertifikat rumah yang akan digadaikan oleh korban atas nama Budianto. Saksi yang masuk ke dalam rumah pun melihat korban Margareta telah meninggal dan langsung histeris. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Ya, tanggal 13 Mei. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses Pemirsa, komedian Sule dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.